Bekasi Kompas Rakyat baru-baru ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr. UU Saiful Mikdar, didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan, Hadedet mengungkapkan bahwa pihaknya merespons akan surat audensi IWO Indonesia DPD Kota Bekasi, yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kami akan merespons setiap kegiatan IWO Indonesia terutama yang menyangkut unsur pendidikan di Kota Bekasi, tuturnya dalam audiensi IWO Indonesia dengan Dinas Pendidikan di ruang rapat Disdik Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Pada pertemuan yang dihadiri Dr. UU Saiful Mikdar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan tersebut, disampaikan pula bahwa tengah berada pada proses pembelajaran, sehingga harus mampu memanfaatkan momen ini untuk menggali pengetahuan sebanyak mungkin. Menurut UU, pendidikan tahun ajaran 2023 SD 2024 harus sudah menjalankan kurikulum merdeka yang bukan lagi kurikulum 13, karena sudah diatur oleh Permendikbud. Semoga nanti SD dan SMP Kota Bekasi dapat melaksanakan kurikulum merdeka ini, yaitu kemampuan dalam menyikapi dinamika kehidupan yang dihadapi. Kemampuan inilah yang akan menjadi bekal dalam kehidupan masa depan. Tentunya ditempa dengan penyikapan akan dinamika yang ada. Kemampuan inilah yang akan menjadi bekal dalam kehidupan masa depan, tuturnya. Disampaikan pula bahwa pendidikan kurikulum merdeka bukan lagi menggedepan lagi ilmu pengetahuan tapi sekarang ditekan ilmu Pancasila. UU juga menjelaskan bahwa sekarang kendala Disdik Kota Bekasi adalah tenaga pendidiknya kurang seperti di sekolah dasar saja 1.600 kurang tenaga pengajar, sedangkan sekolah menengah pertama kekurangan tenaga pengajar 826 tenaga pengajar. Karena ini menjadi cacatan kita Pemkot yang tidak boleh menggakat tenaga kontrak bahkan tengah honor, ujar UU. Melalui audiensi ini, kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengharapkan agar pemerintah pusat agar segera merespon akan kendala-kendala yang terjadi di Kota Bekasi. Seperti kekurangan tenaga pengajar, kedua kami berharap agar semua guru swasta dan negeri, yang terdiri dari sekolah TK, SD, SMP agar segera melaksanakan kurikulum merdeka untuk tahun ajaran 2023 dan 2024. Harapan ketiga para guru yang berada di wilayah Kota Bekasi agar lebih profesional dan dapat menjadi etika dalam kegiatan yang akan kami selenggarakan, papar UU. Dukungan dari masyarakat dan insan pers akan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kegiatan, baik kegiatan dalam waktu dekat ini, maupun kegiatan yang akan datang. Dukungan yang diharapkan terutama dalam bentuk moral. Kami berharap dukungan dari semua pihak, pungkasnya, NHL. Di satuan pendidikan itu bukan lagi kurikulum 13. Kurikulum, tetapi harus kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sekarang itu. Itu setiap sekolah itu harus menerapkan, Pak. Saya sudah berkesimpulan bahwa di Kota Bekasi itu sekarang itu kalau tidak salah baru 100-an lebih lah. Jadi SD dengan SMP, baik yang mandiri itu ilmu-ilmu yang didapatkan untuk satuan pendidikan itu dibiayai oleh sekolah masing-masing. Ada juga yang sifatnya rujukan yang istilahnya sekolah yang memang ditetapkan dari sana dan pembiayaannya dari pusat. Ya. Jadi itu ada dalam bentuk dana bantuan apa? Bukan, semacam begini, kepesertaan diklat kurikulum baru gitu, pembiayaan gitu aja. Dinas Pendidikan tidak menerima itu. Jadi saya sudah instruksikan Pak Sekretaris rapat, Pak Sekretaris belum datang. Saya rapat dengan mungkin catatan juga harus dibuatkan edaran Pak. Kayaknya belum kesentuh itu surat edaran bahwa tahun depan, tahun pelajaran 23-24 itu pure semua satuan pendidikan TK, SD, SMP itu harus menggunakan kurikulum merdeka. Siap atau tidak siap? Karena kalau tidak siap, misalkan begini sekarang proyeksi 100 sekolah, besoknya 100 lagi. Yang sulitnya itu di ujian nasional. Di ujian nasional itu sekolah ini menggunakan kurikulum 13, sekolah ini menggunakan kurikulum baru. Jadi dalam posisi model penilaiannya kan berbeda. Jadi memusingkan. Akhirnya kita sudah putuskan merdeka. 23, 24 ini semuanya sekolah. Iya, semuanya. Berarti Bapak kirim surat apa kepala sekolahnya yang datang kemarin? Ya, jadi posisinya model pembelajarannya itu ilmu-ilmu yang sekarang itu kan ada istilah sekolah yang sudah paham pilot project dari kementerian. Itu mengimbaskan ilmunya kepada satuan-satuan pendidikan yang ada. Termasuk jadi swasta, Pak? Iya, swasta juga sama. Nah, tidak boleh tidak.
Itu Bang. Salah satu contohnya Pak, salah satu contohnya Merdeka itu program Merdeka. Ya yang utama itu ini profil siswanya Merdeka. Jadi profil Pancasila mengedepankan itu posisinya. Iya. Pengganti PMP ya? Iya, posisinya itu. Nah, jadi tidak lagi ya kalau bedah kurikulum itu mungkin membutuhkan waktu yang lama, tetapi secara umum seperti itu gitu kan posisinya. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak terlalu mengedepankan kognitif pengetahuan saja, ya. Jadi yang dikedepankan itu praktek bagaimana cara kita hidup berpancasila seperti apa dalam wujud hidup sendi-sendi kehidupan kita. Terus kalau misalnya kayak guru-guru pengajar itu apa perlu diajarkan kembali? Iya enggak, jadi posisinya dari sisi konten, dari sisi penguasaan materi tidak, tetapi model pembelajarannya saja dan beban-beban per mata pelajaran gitu kan sekarang. Itu Bapak kalau misalnya untuk mencegah kayak kemarin tadi kan Bapak sempat buka yang katanya jangan sampai wartawan ada berita yang terlalu terlalu dinaikin lah. Itu enggak, sebetulnya begini. Saya kira wartawan juga punya kode etik. Iya. Saya tidak menggurui itu. Ada kode etik tertentu yang itu sepanjang itu tidak menyalahi kode etik silakan saja. Tetapi saya kira kita bersepakat mungkin apa ya yang sifatnya informasi yang sifatnya seperti yang kemarin. Dibuka aja nggak ada masalah. Tetapi yang ditonjolkannya oknumnya, jangan posisinya korban. Jangan sampai korban karena ada juga yang dikunjungi. Ya Allah ya Rabbi kata saya itu kasihan. Terus ini Pak, bagaimana meningkatkan kinerja yang kayak sebetulnya gini Bang. Jadi tenaga pendidik itu salah kalau Pak Sekdis bicara begini Pak Sekdis, Anda sebagai tenaga pendidik tolong kerjakan secara profesional dan tolong ingat selalu sama kode etik. Iya. Guru juga sama punya kode etik Bang. Semua. Insya Allah kalau semua pendidik yang ada di Kota Bekasi itu profesional, ingat sama kode etik, yang terjadi yang kemarin tidak akan pernah muncul. Ya. Tidak akan pernah muncul Bang. Dia profesional, apakah guru profesional? Apalagi yang kemarin mohon maaf usia 28 tahun. Anak SD kelas 2, apa enaknya? Betul. Ya. Kecuali mohon maaf dia itu berarti ada kelainan. Iya, pedofil. Ya kan? Apa enaknya Bang? Iya, itu ada kelainan. Nah, saya ke teman-teman kepala sekolah, semua kepala sekolah itu harus bertanggung jawab. Coba harus mengamati BPBK itu harus sampai mengamati kelainan pendidik di situ itu lebay enggak nih. Kan profesi begitu harus karena keselamatan peserta didik siswa itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Bukan berarti kita bukan bahasa bukan, tetapi secara tupoksinya kepala sekolah di situ. Dan mohon maaf nih, tolong sampaikan ke pusat titipan coba Abang. Kota Bekasi, SD Negeri Kota Bekasi ini kekurangan 1.618 guru di SD Negeri. Nanti kita akan itu. Khususnya SD. SMP Negeri itu kekurangan 828. Oh gitu Bang. Sampai sekarang kekurangan loh. Berarti harus menambah. Nah, seperti yang kemarin simpang siur. Kenapa pendidikan SMA bisa menjadi guru? Lihat dulu historisnya, kepala sekolah bukan SK kepala dinas, kepala sekolah juga tidak meng-SK-kan. Hanya kebetulan guru kelas 2 sakit. Nah, jadi improvisasi kepala sekolah daripada kelas itu gurunya sakit coba. Kosong, dibiarkan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Karena guru kelas 2-nya itu sakit. Itu menurut dokter itu belum bisa beraktivitas sampai dengan Desember ini. Bulan Januari bisa lagi mengajar. Ya yang namanya kecelakaan sebelum dia berakhir, yaitu salah satu pengajar ekskul di situ. Kalau ekskul kan nggak perlu ada persyaratan S1, nggak perlu. Yang penting dia paham. Nah, kepala sekolah mengambil keputusan daripada anak terbengkalai, nganggur, tidak ada gurunya, tolong bantu dulu. Begitu. Karena apa? Gak ada guru, kurang loh.
Ini apa lewat Pak Dewan, apa lewat mana Pak pengajuan itu? Kebijakan Kemendagri. Jadi begini, Kemendagri itu slot sekarang itu sekolah swasta tidak bisa mengangkat guru honorer. Karena guru honorer itu kan harus dibayar. Dikhawatirkan kan kebijakannya itu. Kemendikbud itu kekhawatiran itu menuntut seperti yang TKK menunggu diangkat dari pegawai negeri. Itu kan. Padahal mah ini kan kurang loh. Kurang 1.600 kan SD itu, SD negeri itu. Bahkan jadi sekolah-sekolah SD negeri itu ada kepala sekolah Pak gurunya yang jadi wali kelasnya kelas double. Kan ada yang pagi jadi wali kelas, siang jadi wali kelas. Aturan main cukup wali kelas satu saja. Cukup. Double sekarang. Iya nggak boleh. Terlalu berat itu. Uang sertifikasinya cuma 1 kali. Begitu. Karena kekurangan. Sampai-sampai yang kejadian begitu karena tidak lagi guru ini udah 2, guru ini 2 kelas, kasihan ini daripada. Jadi kontennya, historisnya lihat dulu. Nah itu maksud saya tidak selamanya informasi di sana itu punya kan untuk dipublikasi karena kan ada historisnya dan lain sebagainya. Saya sudah memberikan rilis, Pak Wali juga press release. Gitu. Udah diajukan Pak. Kan kesempatan. Kemendikbud coba digedor aja. Tanya di Kemendikbud bagaimana penanggapan kekurangan bukan hanya di Kota Bekasi. Bukan hanya Kota Bekasi, secara umum. Intinya itu. Iya. Terus ini Pak harapan Bapak ke depannya bagaimana untuk ini? Harapannya ya kalau kita dengan Pak Sekretaris juga saya kira sama. Yang penting pelayanan pendidikan di Kota Bekasi itu sesuai dengan harapan masyarakat. Hanya yang namanya pelayanan tingkat pelayanan itu kan berbeda. Jangan sampai begini. Kota Bekasi itu hanya bisa sampai pelayanan itu hanya sampai nilai 7. Jangan dipaksa untuk sampai 9. Nggak bisa, Bang. Nah, maksudnya begitu. Tetapi ya pelayanan yang maksimal di sekolah-sekolah swasta bayarannya berapa? Ada yang 5 juta per bulan, masuknya 50 juta. Wajar pelayanannya sesuai dengan orang tua. Nah, kadang-kadang kita juga tidak menyalahkan orang tua. Manakala sekarang juga, Bang, tolong minta bantuan. Sekarang alamnya begini. Guru mukul, ini bukan mukul, sayang. Dilaporin. Ya Allah. Jadi Orang tua melaporkan kami ke KPAI pusat, KPAI, KPAD, kita kedatangan. Padahal begini masih ingat abang juga sama seusia jauh-jauh. Dulu zaman dulu dipukul, mau dipukul sampai ke rumah, mohon maaf ke rumah. Malah ente kamu kenapa itu? Ditambahin. Berarti ditambahin. Masih nakal. Iya, seluruh ditambahin. Nah, maksud saya itu juga dibantu juga. Dibantu juga untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat. Secara umum guru itu kan orang tua yang kedua daripada orang tua yang di rumah. Itu tolong dihargai. Kan tidak sedikit juga kan. Harus dilaporin. Kadang-kadang juga ada yang di wilayah yang lain secara fisik dipukul-pukul. Dipukul lagi. Dipukul, dia santronin gurunya itu. Ya Allah. Kita zaman dulu gitu Pak. Ya. Guru kita kesal sama guru, di luar gurunya kita pukul gitu. itu salah kamu. Bandung. Iya, begitu. Posisinya jadi posisinya seperti yang begitu. Kita ya DPD IWO Indonesia cabang ini tolong membantu kami juga menyadarkan karena pendidikan itu kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Walaupun ada yang Menjadi bertanggung jawab dan masyarakatnya seperti di situ ada sekolah swastanya, ada masyarakat sebagai orang tuanya, mungkin di sekolah sebagai komite dan lain sebagainya. ya kita sebagai peredam aja. Oke. Ya sama-sama untuk menyadarkan masyarakat bahwa jangan dikira guru itu berat loh. Coba. Berat. Guru itu lahir batin kok. Apalagi kelas 1 masih yang orang masih polos banget. Yang itu dilayani juga ya Allah. Benar. Mohon maaf. Yang kelas 1 itu masih ada yang berak di mana-mana. Masih ada. Dibantu. Iya. Nah, maksud saya itu orang tua itu harus punya pemikiran ke situ. Tugas guru itu nggak ringan loh. Dan tolong keberhasilan anak itu ya keberhasilan di sekolah juga keberhasilan orang tua. Jangan sampai begini. Kalau nakalnya itu sekolahnya di mana?
Tapi kalau pintar itu anak siapa? Wah, jelek amat itu. Ada begitu. Jadi giliran yang bandel, sekolahnya di mana? Gurunya siapa? Tetapi kalau berprestasi itu anak siapa? Itu Ya. kerjanya gimana sih guru? Ini saya ada pertanyaan juga, Pak. Oke. Untuk masalah komite-komite di sekolah-sekolah, setiap sekolah itu memang ada. Ya masih, Pak, masih. Yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, bukan tanggung jawab dinas pendidikan, berarti masih membutuhkan peran serta masyarakat, orang tua yang dikoordinir oleh komite. Ingat ya, dana yang dari pusat itu tidak bisa menghandle 100% kebutuhan anak selama dia bersekolah. Ada biaya-biaya personal. Celana dalam siapa yang nyiapin? Bapaknya. Baju siapa bapaknya? dikasih masa mau minta Nah, itu maksud saya. Ada biaya-biaya personal yang harus menjadi tanggung jawab orang tua. Disitulah peran komite gitu kan. Apalagi mohon maaf nih, renang. Ada yang nanya, renang boleh? Saya nanya, ente punya anak. Diajak renang sama gurunya tuh. Mengizinkan? Mengizinkan. Bagus. Sama ente mah belum pernah dibawa-bawa. Cukup membayar. Ya itu kan biaya personal, Pak. Ya selama semua banyak kegiatan-kegiatan. Saya kira kita sependapat bahwa pendidikan itu hanya duduk manis, instruksi, menghafal, kognitif dan lain sebagainya. Anak itu harus diberi pengalaman-pengalaman yang real di lapangan. Yang namanya sekarang working class, keramahan di lapangan seperti apa, berkomunikasi dengan antar teman dan kegiatan-kegiatan seperti itu kan. Ada outing class, ada yang namanya untuk meningkatkan pemahaman kepada Polri Pancasila itu. Ya. Ada peran masih. Hanya saya selalu begini ke Satuan Pendidikan. Jangan sekali-kali punya pemikiran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu modus kepala sekolah. Ya, Wali kelas juga, Pak. ya modus kepala sekolah. Jadi kalau betul-betul pure untuk kepentingan personal, nggak ada masalah. Hanya juga orang tua juga jangan pelit-pelit. Itu kan guru kan punya ilmu. Iyalah. Misalkan begini, renang 20. Tutup ini. Renang itu kan 25.000. Kalau datangnya itu renang sendiri kan di situ mah dikasih ilmu. Iya. Dikasih ilmu renang yang gaya batu karena rata-rata yang renang mungkin sampai juga hanya bisa gaya batu doang, gaya tenggelam gitu kan. Yang maksud saya itu saya berbicara, Pak ini harganya kemahalan. Nah, kemahalan dari mana? Ente bicara mahal itu di mana? Saya selalu berdebat. Mahal di mana, Pak? Ini harganya, masa bisa makan dengan harga itu kan bisa ada cashback sampai di ya tuh jangan berbicara cashback dan lain Ini aja sebagainya. anak buat sekolah. Iya kadang-kadang begitu kan. Ente juga punya cashback nggak pernah diomong-omong orang. Ini cashback. Ente itu nih ada gurunya di situ, keselamatannya dijamin, ilmunya diberikan dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali orang tua itu nggak ikhlas aja untuk guru, nanti ilmunya nggak bermanfaat. Akhirnya mohon maaf nih. LSM, oh iya. Ente Pak ada outing class dari sini ke Bandung 450. Dari sekolah yang lain masih 400. Kemahalannya di mana ente? Pernah menganalisa bis yang dipakai sama enggak? Terus makannya di mana? Terus bermalamnya di mana? Kegiatannya di sana? Diam juga, Pak. Karena kalau saya lawan begini Pak Sekdi, saya masa lawan terus. Saya posisinya nggak boleh saya sebagai kepala dinas lebay gitu kan. Kayak kita harus bang up. Yang penting yang tadi. Iya. Anak buah itu nggak boleh ada modus. Ya kalau untuk ngerokok gitu kan, mari kita merokok, minumannya belum ada, kooperatif. Kopi. Sudah ya Pak ya, cukup ya. Kopi ya. Kopi. Aku aja Pak, dengan Pak siapa? Pak Saiful. Pak Saiful. Oh, itu. Saiful. Iya. Saiful Migdar. Pak Saiful. Iya. Pak, ini saya mau nanya. Oke. Udah cukup Pak. Cukup ya. Kalau JPKP kan dia selalu minta bantuan kan kalau masalah ijazah ditahan katanya. Ini kan masalah orang tua ini nggak paham nih. Bukan pas ketemu yayasan ijazah tuh nggak ditahan. Sebenarnya dia kan harus bayar kewajiban SPP kan.
Karena guru dibayar kalau dari swasta kan oleh pemerintah. Iya. Guru si ibu ini nggak paham, kita kan cerita ke kita aja lebay gitu kan. Oh iya. Tahan udah maksud 2 tahun nggak ini. Itu kan tinggal Kan pendekatan. ada legalisir Pak. Ambilin rokok Bu, aja saya. Di situ ada legalisir. Iya. legalisir. Kalau emang nggak bisa bayar kan bisa kasih sementara ijazah. Legalisirnya. Nah, legalisir. Oke. Lamar kerja gini-gini. Si ibu itu nggak paham. Ada bang tentang ijazah kata dia. Iya. Nah, maksudnya dari distrik ini untuk yang swasta ini, apakah kayak seperti orang tua ini belum ada bantuan? Kak aja kan. Harapan ke depannya itu Bapak untuk Kemendagri bagaimana Pak? Oke, mungkin dalam kesempatan yang baik ini, hari ini kami kedatangan dari DPD Iwo Indonesia Cabang Kota Bekasi. Harapannya dengan pertemuan ini tersampaikan apa yang menjadi masalah di Kota Bekasi. Yang pertama yang urgen, ya, sekarang itu di SD negeri se-Kota Bekasi kita itu kekurangan 1.600 lebih. Begitu juga dengan di SMP negeri se-Kota Bekasi itu kita kekurangan 826. Pokoknya 800 lebih lah. Nah, ini menjadi karena di dalam regulasi itu kita tidak diperbolehkan untuk mengangkat TKK, tidak diperbolehkan untuk mengangkat guru honorer. Nah, ini menjadi catatan. Nah, permasalahan ini saya kira di kota dan kabupaten juga. Itu yang pertama, untuk menjadi catatan. Yang kedua, ya kami sudah bersepakat berkenaan dengan kurikulum yang akan diberlakukan di satuan pendidikan TK, SD dengan SMP di Kota Bekasi itu tahun 2023-24 itu akan seluruhnya 100% menggunakan kurikulum Merdeka. Dan yang ketiga, saya berharap tenaga pendidik yang ada di Kota Bekasi baik negeri dan swasta, saya kira tingkatkan profesionalisme sebagai tenaga pendidik dan tolong ingat selalu kode etik guru. Insya Allah dengan berpedoman kepada dua hal itu, profesionalisme sebagai tenaga pendidik dan ingat terus terhadap kode etik guru, insya Allah pelayanan pendidikan di Kota Bekasi sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan harapan pemerintah Kota Bekasi. Terima kasih. Jangan Bapak Foto bareng Pak kita. Ya, kita. Reporter Nio Helen, dan editing video Stefan.